Program Caraka TB Institute dibentuk karena adanya kebutuhan dari minimnya formasi TBC di kalangan anak muda. Padahal anak muda usia 18 hingga 25 tahun merupakan kelompok produktif yang juga banyak terinfeksi TBC. Namun karena produktif inilah yang membuat mereka biasanya lebih aktif dan semangat untuk bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang positif, seperti penanggulangan TBC. Di awal kami menyeleksi anak muda dari seluruh Indonesia yang terdaftar jumlahnya sampai ratusan. Kami memilih berdasarkan ide rencana yang nantinya akan dilakukan di daerah masing-masing. Juga melihat kearifan organisasi dan komunitasnya. Setelah melalui proses tersebut, terpilihlah 20 anak muda dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian kami juga membekali para caraka dengan pelatihan yang disebut dengan Camperience, di mana 70% pelatihan dikemas dengan praktek. Jadi kami membuat simulasi di mana 20 caraka dikumpulkan di satu desa. Lalu desa tersebut terkena wabah TBC. Para caraka harus bisa menyelamatkan desa tersebut dengan kampanye dan advokasi. Jadi selama pelatihan, peserta bisa mendapatkan pengalaman langsung bagaimana beraudiensi dengan pengambil kebijakan, melaksanakan press conference, membuat kelihatan kreatif, mobilisasi masyarakat, dan lain-lain. Setelah dilatih, mereka kembali ke daerah masing-masing dan menghasilkan berbagai macam ide, kegiatan, dan capaian yang sangat luar biasa. Yang tentu hal ini harus kami bagikan informasinya untuk bisa menjadi motivasi dan semangat membara anak muda, karena saya percaya di tangan anak muda segala keterbatasan bisa berubah menjadi segala kemungkinan. Kita mulai dari mobilisasi masyarakat yang udah dilakuin sama Caraka TB Institute ya. Jadi para caraka ini udah melakukan sebanyak 52 kegiatan intervensi yang tersebar di 25 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan wow-nya itu, mereka udah menjangkau lebih dari 5.700 orang dalam kampanye kreatif mereka. Ini membuktikan kalau strategi STPI dalam melakukan kampanye di kalangan anak muda, khususnya dalam skema Caraka TB Institute ini sangat berdampak luas dan signifikan. Ada banyak banget bentuk-bentuk kegiatan intervensinya. Salah satunya itu yang dilakuin sama Immanuel dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Di sana Immanuel melakukan pengadaan lomba yang disebut Canvas of Hope, di mana di lomba tersebut Immanuel melakukan amplifikasi kreativitas teman-teman anak muda dan juga sekaligus melakukan katalisasi edukasi TBC di kalangan masyarakat umum di Kabupaten Sintang. Selain itu, ada aktivitas-aktivitas lain dalam kegiatan Caraka TB Institute ini, kayak misalnya kampanye di CFD, terus ada demo masak-masak bersama ibu-ibu, terus ada juga kegiatan sosialisasi dan kampanye di sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Ya, bahkan di kampanye kreatif anak muda ini, teman-teman itu juga melakukan mobilisasi lebih luas di daerah masing-masing. Contohnya, Syafa di Goa, Sulawesi Selatan, dia membuat TB Guardians yang mana melatih 31 anak muda Goa untuk melakukan kampanye di event CFD. Hal serupa juga dilakuin sama Putra dari Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dia membentuk ada yang namanya TB Edu Space, melatih 20 anak di sana untuk melakukan kampanye yang mirip. Terus ada juga Putri dari Bali, dia membentuk namanya TB Hero, melatih 22 anak untuk melakukan kampanye di berbagai macam populasi atau kelompok masyarakat. Nah, ngomong-ngomong tentang populasi, Caraka TB Institute ini juga menyentuh berbagai macam kelompok masyarakat yang ada. Misalnya Putri dengan TB Hero-nya, dia menyentuh kalangan anak-anak disabilitas dan juga anak jalanan atau pekerja anak di Kabupaten Bandung. Selain itu di Tangerang Selatan, Gavin dan Wafik itu mereka melakukan edukasi kreatif di lapas khusus anak, di mana di sini juga membuktikan ya bahwa Caraka TB Institute ini juga peduli dengan populasi kunci yang rentan akan penularan TBC.
Ya, selain tadi kegiatan-kegiatan yang udah disebutin, Caraka TB Institute ini juga menyentuh satuan-satuan pendidikan. Misalnya di kampus itu, kita juga ada intervensi kampanye di Universitas Hasanuddin, Universitas Jember, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, sama Universitas Muhammadiyah Cirebon. Untuk di pesantren sendiri di Malang, UBED juga melaksanakan kampanye di Pondok Pesantren Al-Kautsar, sedangkan di Palu, Nurul melakukan edukasi TBC di antara teman-teman muslimahnya dalam acara Temu Muslimah Kota Palu. Para caraka ini nggak hanya melakukan kampanye atau omong-omong doang loh. Mereka juga berhasil menggandeng multi pihak, terutama para pemangku kepentingan untuk bergerak mendukung upaya eliminasi tuberkulosis di Indonesia. Yang mana ini selaras dengan komitmen pemerintahan yang baru yang mengangkat isu tuberkulosis sebagai salah satu isu prioritas nasional. Sebagai contoh ada Dani dari Bengkulu yang mana dia melakukan audiensi strategis yang mana berhasil akhirnya menggayat multisektor seperti Bappenas, kemudian Dinas Kesehatan baik provinsi maupun kota Bengkulu, bahkan juga PJ Gubernur Bengkulu untuk berkomitmen mendukung dan berkolaborasi dengan organisasi yang direpresentasikan oleh Dani, yaitu organisasi orang muda, dengan meningkatkan peran mereka dalam mendukung upaya eliminasi tuberkulosis ini melalui edukasi dan juga pemuda melek digital. Yang gak kalah menarik, para caraka TB ini mereka juga sangat sensitif loh dengan isu yang hangat belakangan ini, yaitu pilkada. Dimana pada momen 5 tahunan ini beberapa caraka seperti Ubed dari Malang, kemudian ada Ardi dari Medan dan juga Dani dari Bengkulu, mereka membuka ruang dialog dengan para calon kepala daerah terkait isu tuberkulosis ini dan mendorong tuberkulosis untuk menjadi atensi ketika mereka terpilih nanti. Saya tadi datang sangat sangat senang sekali karena anak-anak muda. Jadi saya kembali berjiwa muda di situ. Semangat ya. Nah, dan bagus. Luar biasa tadi mereka menyampaikan pertanyaan ataupun saran yang memang ini untuk kepentingan kemajuan Bengkulu ya. Nah, yang seperti inilah yang kita butuhkan. Jadi anak-anak muda itu jangan cuma berkoar-koar di luar. Tapi mari, ada yang tidak sependapat, ada yang merasa dibutuhkan untuk perbaikan, langsung menyampaikan kepada yang berwenang. Nah, jadi tadi saya tampung tadi karena saya bukan paslon, saya mewakili paslon, jadi saya tampung tadi. Ini akan kita sampaikan ke paslon bahwa memang anak-anak muda kita ini sangat potensial. Kalau menurut saya program ini perlu didukung karena sekecil apapun potensi TBC itu harus kita eliminasi. Jadi jangan sampai TBC itu tidak terdeteksi tapi tahu-tahu meledak. Nah, jadi dengan adanya program ini, insya Allah, saya pikir dari paslon kita, dia memang akan banyak membentuk komunitas-komunitas anak muda. Nah, mungkin ini menjadi masukan di bidang kesehatan. Jadi jadi mudah-mudahan ini bisa diakomodir nanti. Insya Allah kita akan siap menerima masukan dari manapun. Jadi komunitas apapun akan kita tampung, akan kita bina, akan kita berdayakan. Ya, mungkin seperti itu. Kalau tanggapan kami respon positif, sangat mendukung sekali. Dari awal udah kita sampaikan, kita akan support, silakan nanti. Malah saya ajak untuk di kegiatan-kegiatan yang di luar, nanti kan ya. Misalnya kegiatan-kegiatan sosialisasi, kegiatan-kegiatan advokasi yang lain juga pertemuan. Hanya memang kemarin karena masih keterbatasan anggaran dan dibatasi jumlah peserta, jadi belum terakomodir ya. Tapi ke depan ini sudah menjadi catatan kita untuk melibatkan anak-anak muda dari sisi perspektif
strateginya. Dan itu sudah saya sampaikan di rencana tindak lanjut di beberapa pertemuan dengan berbagai stakeholder lainnya. Gak cuman itu, ada juga kisah inspiratif dari Mempawah yang dibawa oleh Muiz, di mana Muiz ini berhasil melakukan pertemuan besar dengan kepala daerah, dengan camat, babinsa, kemudian juga puskesmas, di mana mereka berkomitmen untuk memerangi stigma dan diskriminasi tuberkulosis. Yang mana hasil dari komitmen ini juga dipajang di kantor desa. Dan kepala desa juga membuat komitmen bahwa di tahun 2025 nanti mereka akan menganggarkan pendanaan untuk tuberkulosis. Tentunya mereka bisa mencapai hal-hal ini tidak sendiri. Contohnya ada Gavin dan juga Wafik dari Tangerang Selatan yang mereka bekerja sama dengan organisasi penyintas tuberkulosis yaitu Setara TB untuk beraudiensi dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Kemarin di saat kami ketemu dengan para pemuda yang bergerak dalam kampanye TB ini, kami mengajak mereka berdialog. Mereka biasanya ingin tahu apa yang kami lakukan, terus juga stakeholder yang kami bekerja sama dengan kami siapa saja, terus juga di dalam masyarakat itu ada apa aja, contohnya bisa bertemu dengan Aliansi Masyarakat Sehat Tangerang Selatan, terusannya juga IU Tangsel yang berkaitan dengan donatur dari untuk eliminasi TB di 2030 ini. Terus juga ada juga para kader-kader TB yang mereka itu kan ibaratnya militan ya. Jadi mereka jadi semakin tahu, oh di sini nih letaknya nih porsinya nih di sini, terusannya yang bergerak bisa di sebelah sini, pokoknya semua hal yang berkaitan dengan TB mereka jadi ngerti. Ya, menurut pendapat saya ini sangat bagus ya, karena penyakit TB ini kan yang menyerang semua umur ya, jadi perlu ada orang-orang yang mewakili mungkin ya dari setiap umurnya untuk bisa membantu melakukan sosialisasi, edukasi, karena kan pasti bahasa yang digunakan juga beda ketika yang melakukannya langsung ya dari usia remaja atau usia muda seperti itu. Jadi sangat bagus menurut saya. Nggak hanya di level pemerintahan, para caraka juga melakukan advokasi di institusi pendidikan. Nah, salah satu contohnya ada Hagi dari Cirebon yang melakukan advokasi kepada Universitas Muhammadiyah Cirebon untuk mendorong adanya penerapan tes tuberkulosis pada calon mahasiswa baru. Nah, di samping itu juga ada Arbi dari Makassar yang melakukan diskusi dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang menghasilkan komitmen untuk bersama-sama berkolaborasi dalam program kesehatan masyarakat yang mendukung eliminasi tuberkulosis di kampus. Muda itu kan identik banget ya sama sosial media, jadi kita dorong mereka juga untuk melakukan amplifikasi di sosial media. Karena hal ini tuh juga bisa ngebantu banget untuk memperluas penyebaran tentang edukasi TBC, sekaligus membangun personal branding dari si caraka itu sendiri. Makanya sekarang kita udah punya total itu ada 116 konten yang dibikin sama mereka dengan total jangkauannya udah mencapai 1,7 juta. Rata-rata sih mereka ngepostnya tuh banyaknya di Instagram, kemudian di Facebook, tapi ada juga yang posting di X, YouTube, sama TikTok. Terus di beberapa daerah kayak Bali, Bengkulu, Palu, Depok, sama Tangerang Selatan itu mereka jangkauannya udah lebih dari 40.000. Mereka tuh pada kreatif-kreatif banget gitu. Ada bikin kontennya tuh beragam, cuma memang didominasi sama konten-konten video pendek, kayak buat di Reels sama video TikTok.
menariknya juga nih di Makassar, itu mereka sampai bikin film pendek 2 episode. Ada cerita menarik juga di Bengkulu, ini juga dampak baik ya dari adanya amplifikasi sosial media. Jadi ceritanya itu ada seorang pasien yang menghubungi Cerakati di Bengkulu, kemudian sama Ceraka ini, pasien ini dihubungkan dengan kader, sehingga pasien ini bisa kembali melanjutkan pengobatannya. Dan part yang paling penting adalah semua kegiatan dari peserta Caraka TB Institute ini terekam dalam pemberitaan di media nasional maupun media lokal seperti di stasiun TV, radio, koran, YouTube, dan juga website. Topik yang diangkat juga sangat bermanfaat seperti pengenalan isu TBC hingga komitmen pemerintah di daerah untuk eliminasi TBC. Hal ini akan terus terekam dalam sejarah penanggulangan TBC yang mana ada 20 anak muda berhasil mencetak 91 pemberitaan hanya dalam waktu 1,5 bulan. Tentu hal tersebut dapat terjadi karena adanya bekal yang dikantongi dari pelatihan serta jejaring komunikasi yang udah ada dari diri mereka sendiri. Contohnya seperti Nela dari Depok yang punya jejaring komunikasi sama Forum Anak Daerah Kecamatan Cimanggis dan juga Wafik dari Erdams FKM UMJ. Oke, selain itu juga aku ada pelibatan media. Alhamdulillah banget kampanye kreatifku kemarin aku bisa tembus di Info Depok dan Radar Depok, teman-teman. Aku di situ juga karena aku salah satu peer educator di YHP. Kebetulan banget karena aku mengikuti banyak komunitas dan organisasi, jadinya relasiku sangat terbuka. Jadi ketika aku bercerita kalau aku membutuhkan media untuk peliputan, aku minta kontaknya langsung nih ke teman aku maupun ke fasilitator aku yang memang mereka mempunyai kontak wartawan. Jadi mereka tuh ketika aku chat, aku bercerita kalau misalkan aku mau mengadakan kegiatan ini, aku meminta untuk dirilis beritanya. Jadi dari pihak Info Depok maupun Radar Depok sendiri itu sangat menerima aku dan mereka sangat mendukung. Bahkan ada wartawan yang hadir pada saat kampanye kreatif itu untuk meliput kita dan beritanya rilis di YouTube gitu. Untuk pelibatan media, karena dari aku juga memiliki jejaring dan juga relasi seperti universitas, fakultas, Tangsel Muhammadiyah, Suara Anak Muda, dan juga RDK FM di UIN Syarif Hidayatullah, itu juga memudahkan aku untuk merilis kegiatan yang udah dilakukan selama kegiatan kampanye advokasi di Tangerang Selatan. Perjalanan ini memberi kita banyak pelajaran berharga. Ternyata hanya dalam waktu 1,5 bulan saja, anak muda bisa membuat banyak keajaiban, seperti yang sudah kita lihat tadi. Kita semakin sadar bahwa eliminasi TBC 2030 bukanlah tugas satu pihak saja. Ini adalah perjuangan bersama, pemerintah, masyarakat, dan tentu saja anak muda. Dan kalau ada satu hal yang benar-benar kami pelajari dari program ini, itu adalah kekuatan luar biasa anak muda. Mereka bukan hanya harapan masa depan, tapi motor penggerak perubahan masa kini. Dengan bonus demografi yang kita miliki, kita sebenarnya sudah punya kunci untuk membuka jalan menuju eliminasi TBC. Tinggal bagaimana kita bersama-sama memanfaatkannya. Kami berharap apa yang dimulai oleh Caraka TB Institute ini tidak berhenti di sini. Gebrakan ini harus menyebar, membumi, dan menginspirasi lebih banyak anak muda untuk ikut bergerak. Jadi, mari kita satukan langkah. Ayo kita TOS TB. TOS TB. TOS TB. Temukan obat sampai sembuh. Temukan, obati, sampai sembuh.